Assalamualaikum, halo YouTube. Smartwatch yang berperan penuh layaknya sebuah smartphone sepertinya dibutuhkan banget, terutama saat dalam situasi tertentu ketika kita nggak bisa dan nggak boleh bawa smartphone. Seperti Lenfo M7 ini yang merupakan jam pintar 4G terbaru dengan spek dan fitur yang terbilang banyak nih. Harganya $145 atau sekitar 2 jutaan dari Banggood. Agan bisa cek harga terbarunya melalui link yang ada di dalam kolom deskripsi. Lalu seperti apa pendapat saya mengenai smartwatch ini? Yuk kita mulai. Lenfo M7 berwarna hitam ini punya desain yang bisa dibilang sporty tapi ada rasa dan tampilan yang elegan juga untuk digunakan setiap hari. Bagian bezel dari jam ini terbuat dari besi, kemudian strapnya sendiri dari bahan silikon. Kalau saya bandingkan dengan kakaknya yaitu Lenfo One ini untuk ukuran dimensi bodinya sama persis nih kan. Termasuk layar touchscreen AMOLED-nya yang berukuran 1,39 inch dan dengan resolusi 400x400 pixel. Di bagian sisi kiri ada speaker yang tertutup oleh casingnya dan di bagian sisi lain ada mikrofon di dalam lubang kecil ini, kemudian ada kamera 2 megapiksel dan juga satu buah tombol merah multifungsi. Sementara di bagian belakang kita bisa menemukan pin untuk mengisi daya baterai, sensor detak jantung dan juga satu buah nano SIM card. Lenfo M7 dibekali dengan CPU MTK 6737 di mana banyak sekali smartphone 4G terbaru yang menggunakan jenis CPU dari MediaTek ini. Seperti Vivo Q1 Pro yang sudah saya review beberapa waktu lalu ya. Lalu RAM DDR3 1GB, kemudian ada ROM 16GB, sistem operasi Android 7.0 dan juga daya baterai berkapasitas 580 mAh yang mereka klaim bisa membuat smartwatch ini hidup selama 48 jam dan bisa digunakan selama 24 jam. Nanti kita buktikan. Tapi yang pasti Lenfo M7 ini daya baterainya lebih besar dibandingkan Lenfo One yang hanya berkapasitas 350 mAh. Jika Agan merasa kurang dengan daya built-in baterai tersebut, Agan bisa bawa kemana-mana powerbank ini sekaligus juga berperan sebagai konektor charger yang di dalamnya ada daya baterai sebesar 700 mAh. Ide baru nih kan. Ketika Lenfo M7 ini dihidupkan, proses bootingnya sekitar 10 detik nih kan. Sedikit lama sih jika dibandingkan dengan Lenfo One. Dan kita pun akan langsung dihadapkan dengan watch face default yang warnanya ini bersih dan tajam. Ya ini karena ulah dari layar AMOLED tadi yang saya jelaskan. Mantap ya. Seperti biasa, hal pertama yang saya periksa setelah tahu speknya ini adalah watch face. Di sini kita bisa menekan layar selama 2 detik untuk mengganti watch face default dan kita bisa memilih watch face lain untuk diterapkan, termasuk mendownloadnya dari server Lenfo. Saat layarnya di swipe ke bawah, kita bisa melihat berbagai status seperti waktu, kemudian hari, kemudian Bluetooth terkoneksi atau tidaknya, status SIM card, tanggal, dan status daya baterai yang tersisa. Atau kita bisa menggeserkannya lagi untuk masuk ke quick setting seperti mengatur tingkat kecerahan, mengaktifkan paket data, Bluetooth, hingga Wi-Fi. Selanjutnya jika di swipe ke kanan, kita bisa memeriksa notifikasi yang masuk ke jam ini atau notifikasi mirroring dari smartphone. Kita pun bisa menggunakan untuk melacak kesehatan atau aktivitas harian dan jangan lupa disetting dulu ya kan dengan cara swipe layar ke atas. Nah, di sini kita bisa mengatur sesuai dengan berat badan kita, tinggi atau seberapa banyak target langkah yang akan ditempuh saat kita sedang berlari. Lenfo M7 pun akan memberikan laporan detail dari status seberapa banyak langkah yang telah diambil, jarak yang sudah ditempuh hingga kalori yang berhasil dibakar. Laporannya ini bisa terlihat dari diagram ini dan dia akan merekamnya setiap hari selama 7 hari penuh. Oke, sekarang kita masuk ke drawer. Nah, di sini banyak banget menu dengan menghadirkan transisinya yang lembut dan cepat seperti ini. Kemudian di dalamnya ada menu kontak, telepon, SMS, settings, browser, kalender, kamera, galeri, musik, sound recorder, file manager, heart rate monitor, fitness, kemudian ada weather, lalu ada aplikasi Play Store, kemudian ada Google Maps, voice search, asisten, hingga fitur translator. Ada sesuatu yang beda yang saya rasakan dari smartwatch Lenfo M7 ini dibanding sebelum-sebelumnya dalam hal mengetik terutama. Gini kan,
Mengetik di smartwatch itu susah banget jika belum terbiasa karena tampilan input keyboardnya ini kecil. Tapi di Lempo Lem 7 ini secara default tampilan keyboardnya akan menutupi layar utama atau layar aplikasi utama. Misalnya saat saya mengetik di aplikasi SMS, maka kita hanya fokus melihat keyboard dan yang saya rasakan ini lebih mudah dan lebih cepat. Serius kan? Nah, usut punya usut, ternyata aplikasi virtual keyboard bawaan Lempo Lem 7 ini bukanlah aplikasi Google Keyboard, melainkan aplikasi Watch IMEI yang jauh lebih ringan dan simpel dibandingkan Google Keyboard. Dan menurut saya aplikasi keyboardnya ini dioptimasi untuk penggunaan di smartwatch. Bagus nih. Posisi speaker yang ada di bagian sisi kiri casing smartwatch ini ternyata tidak dikasih lubang-lubang kecil seperti Lempo Les One ini. Bisa saja tujuannya agar air nggak gampang masuk ke dalam ya. Tapi saat saya melakukan panggilan telepon, suaranya tetap terdengar jelas dan tentunya volumenya sendiri bisa kita atur dari dalam pengaturan, termasuk saat memutar video dan musik. Karena ini bersistem operasi Android Nougat, jadi gimana nih cara pasang aplikasi lain? Misalnya WhatsApp, Instagram, Gmail, atau aplikasi untuk mendukung kerjaan harian Agan. Nah, kita tinggal unduh saja di aplikasi Google Play Store ini dan semua tasking tersebut bisa dilakukan dari jam ini. Termasuk untuk bermain game kecil ringan dan membaca dokumen-dokumen penting kerjaan ya kan. Lempo Lem 7 pun memiliki fitur untuk memaksa tampilan square aplikasi agar bisa tampil menjadi rounded, mengikuti display layarnya dengan cara menekan tombol power selama 2 detik dan tap icon change display ini. Keren nih, bagus banget. Oke, sekarang lanjut ke fitur kesehatan dan juga aktivitas olahraga. Di sini kita bisa memonitor detak jantung apakah normal atau tidak dengan menggunakan aplikasinya yang simpel ini. Dan sensor di bagian belakang pun akan berwarna hijau menandakan sedang memeriksa, lalu laporannya pun akan muncul. Kemudian untuk aplikasi fitness bawaan, nah ini dia. Fiturnya ini baru dan komplit kan. Kita bisa memilih terlebih dahulu olahraga apa yang ingin kita lakukan. Misalnya berlari, berjalan, treadmill, bersepeda, bermain basket, sepak bola, bermain pingpong, badminton, hingga lompat tali. Dan semua pilihan menu olahraga tersebut bisa kita atur mulai dari target jarak tempuh, mau berapa kilometer nih, durasi waktunya dan berapa banyak kalori yang ingin dibakar. Ini untuk menentukan target ya kan. Dan bagusnya lagi setiap target dari masing-masing olahraga ini beda kan. Misalnya antara berlari dan bermain sepak bola targetnya ini lebih sedikit. Pastikan Agan mengaktifkan fitur GPS, selanjutnya tinggal menekan tombol Go dan statusnya ini bisa dilihat secara real time atau simpan laporannya untuk dilihat perbandingannya di esok hari. Dan kalau saya perhatikan, menu aktivitas olahraga di Lempo Lem 7 ini lebih banyak jika dibandingkan di Xiaomi Amazfit BIP yang kita tahu kalau jam Xiaomi Amazfit ini adalah perangkat yang difokuskan untuk berolahraga. Mantap nih Lempo. Selanjutnya untuk kualitas kamera 2 megapiksel, ya Agan jangan terlalu berharap banyak ya karena emang susah kalau ngambil foto dan video terutama sambil jamnya ini dipakai. Tapi kalau untuk dalam keadaan darurat, ya kamera ini berguna banget untuk ngambil footage dengan cepat. Dan seperti ini hasil foto dan videonya saat saya cobain. Salah satu fitur penting dari sebuah smartwatch adalah voice assistant. Dan di Lempo Lem 7 ini aplikasinya sudah disediakan serta terbilang sangat cepat untuk memberikan jawaban dari pertanyaan kita. Agar bisa dengan mudah meminta bantuan ke voice assistant, misalnya membeli tiket pesawat untuk mudik atau mencari restoran terdekat untuk berbuka puasa. Oke Google, booking me a cheap hotel in Bandung. Cheap hotel booking Bandung, Indonesia in bundle around Kota Bandung. Here you go. Okay Google, where is the nearest restaurant here? Alright, the nearest restaurant here around Kota Bandung. Selanjutnya ini dia fitur translator yang bisa digunakan untuk menerjemahkan suara, kemudian ketikan maupun teks dari gambar yang bisa kita scan melalui kamera. Meskipun aplikasi translator ini buatan Microsoft, yang lebih tepatnya adalah Bing Translator bukan Google Translate ya kan, tapi hasilnya juga cepat saat ia menerjemahkan dari satu bahasa ke bahasa lain. Agar tinggal download saja kamus bahasa Indonesia agar bisa digunakan secara offline.
Selanjutnya ada fitur asisten di mana kita bisa melakukan mirroring notifikasi atau melakukan remote terhadap fitur-fitur dan pengaturan yang ada di Lemvo M7 ini, termasuk memeriksa laporan aktivitas kita menggunakan aplikasi WeWatch 2. Ada banyak hal baru yang saya temukan dari aplikasi ini. Selain kita bisa memeriksa pemberitahuan yang masuk dari smartphone Android atau iOS di jam, kita pun bisa langsung melakukan tasking seperti ketika akan berolahraga atau merubah pengaturan seperti menghidupkan layar jam secara otomatis saat tangan kita diangkat yang dinamakan dengan fitur Raise the Screen. Selanjutnya kita pun bisa mengganti watch face langsung dari aplikasi ini dengan menampilkan previewnya terlebih dahulu biar kita bisa menentukan nih mana yang bagus untuk di-download. Nah ini sama sebenarnya seperti Xiaomi Amazfit BIP saat akan menerapkan watch face ya. Daya baterai Lemvo M7 ini adalah 580 mAh. Tetapi bagusnya bentuk dari jam ini tetap elegan dan sporty. Dia tidak tebal ataupun lebar meskipun daya baterainya ini besar. Ukuran jam ini sama persis kok dengan Lemvo Lens One yang berkapasitas 350 mAh ini. Lihat nih kan, sama kan? Kemudian untuk menguji ketahanan baterai ini saya melakukan dua percobaan sebenarnya. Yang pertama adalah untuk menghitung estimasi screen on time ini secara manual. Saya isi baterai sampai 100% kemudian memutar sebuah video berdurasi 30 menit. Kecerahan diatur high dan kemudian mengaktifkan paket data dari SIM card. Dan hasilnya dari 100% ini turun ke 75% selama 30 menit tersebut. Jadi saya berestimasi untuk SOT-nya ini saya bisa dapat sekitar 2 jam mungkin ya kan? Kemudian yang kedua saya mengujinya dengan menghubungkan jam ini ke smartphone untuk menerima notifikasi, kemudian mengaktifkan WiFi, GPS aktif dan kecerahan ada di tingkat medium, serta saya pun mengaktifkan mode battery saver ya kan? Karena memang tujuan dari jam ini bagi saya adalah untuk penggunaan tersebut dan hasilnya dari 100% turun ke 10% dalam jangka waktu 13 jam. Gimana menurut Agan? Boroskah? Tapi jangan berkesimpulan Agan pun akan mendapatkan hasil yang sama karena aktivitas saya dan Agan dalam berkomunikasi pastinya berbeda banget. Oke, jadi kesimpulan dan pendapat saya mengenai Lemvo M7 ini seperti ini. Dilihat dari desain, jam ini bisa masuk ke segala arah, bukan arah utara atau arah barat ya kan, tetapi terlihat elegan untuk bergaya dan terlihat sporty untuk berolahraga. Karena menurut saya Lemvo M7 ini memang dioptimasi untuk kedua tujuan tersebut, bisa terlihat juga dari banyaknya fitur perekam aktivitas harian serta aktivitas olahraga yang bahkan di Xiaomi Amazfit BIP ini nggak ada pilihan aktivitas sepak bola, basket, badminton, dan lompat tali. Kemudian dari sisi performa, Lemvo M7 ini nggak ada lelet untuk melakukan tasking lancar ya kan? Atau mungkin karena masih baru ya, kita bisa memasang aplikasi Android apapun dari Google Play Store, yang penting koneksi internet 4G atau Wi-Fi Agan juga kuat. Apalagi layar AMOLED-nya ini bakal bikin Agan mainin terus ini jam sampai bosen. Warna dan tampilannya bening kan? Kita pun bisa menyimpan berbagai file yang berukuran besar, baik itu ditransfer dari smartphone atau dari laptop. Saya rasa kapasitas penyimpanan bersih sekitar 12 GB sudah termasuk lega banget karena paling saya suka gunakan hanya untuk mendownload dan menyimpan dokumen kerjaan doang. Dan tentunya dengan adanya powerbank sangat membantu untuk mengisi daya baterai dimanapun. Kemudian untuk kekurangan yang saya rasakan ini kenapa Lemvo M7 tidak dibekali dengan minimal rating waterproof IP67 seperti Vaina Q1 Pro. Padahal spek dan fitur dari jam ini menurut saya sudah oke banget. Jadi hati-hati jangan sampai jam ini kehujanan atau terkena air karena dikhawatirkan akan masuk ke dalam. Pada saat video ini dibuat, harga Lemvo M7 ini $145 atau sekitar 2 jutaan. Agan bisa masukkan kode kupon Lemvo 4G ini biar dapat potongan $15, jadi sekitar 1,8 jutaan. Link pembelian ada di dalam kolom deskripsi, jadi silahkan cek untuk mengetahui harga terbarunya. Terakhir, jangan lupa tap tombol like jika terhibur dengan video ini. Wassalamualaikum. Am I handsome? Saya tampan.